Daur biogeokimia belerang atau sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia karbon. Pengertian dan definisi lain dari daur biogeokimia belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Daur sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Hidrogen sulfida atau biasa disebut H2S berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hidrogen sulfida hasil penguraian sebagian tetap berada di dalam tanah dan sebagian lagi dilepaskan ke udara dalam bentuk gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida di udara kemudian bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur dioksida. Sedangkan hidrogen sulfida yang tertinggal di dalam tanah dengan bantuan bakteri akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Ion sulfat akan diserap kembali oleh tanaman, sedangkan sulfur dioksida akan dilepaskan kembali ke udara. Di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air, membentuk asam sulfat atau yang biasa disebut H2SO4, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Hujan asam juga dapat disebabkan oleh polusi udara seperti asap pabrik, pembakaran kendaraan bermotor, dan lain-lain. Hujan asam dapat menyebabkan korosi batu-batuan dan logam. SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan yang dimakan oleh hewan dan manusia. Makhluk hidup mati diuraikan oleh bakteri menghasilkan sulfur kembali. Begitu seterusnya, daur sulfur atau daur belerang tidak akan pernah berhenti selama satu komponen yang paling penting seperti tumbuhan masih ada di permukaan bumi ini. Daur sulfur atau daur belerang untuk mengubah sulfur menjadi senyawa belerang lainnya setidaknya ada dua jenis proses yang terjadi, yaitu melalui reaksi antara sulfur, oksigen, dan air serta oleh aktivitas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam daur sulfur adalah dari golongan bakteri, antara lain adalah bakteri Desulfomaculum dan bakteri Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan oleh bakteri fotoautotrof anaerob atau Chromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen. Kemudian sulfur dioksida yang terbentuk diubah menjadi sulfat oleh bakteri Chomolithotrof atau Thiobacillus. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Belerang atau sulfur merupakan unsur penyusun protein. Tumbuhan mendapat sulfur dari dalam tanah dalam bentuk sulfat atau SO4. Kemudian tumbuhan tersebut dimakan hewan sehingga sulfur berpindah ke hewan. Setelah itu, sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfomaculum dan Desulfibrio yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan oleh bakteri fotoautotrof anaerob seperti Chromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Chomolithotrof seperti Thiobacillus. Selain proses tadi, manusia juga berperan dalam daur sulfur. Hasil pembakaran pabrik membawa sulfur ke atmosfer. Ketika hujan terjadi, turunlah hujan asam yang membawa H2SO4 kembali ke tanah. Dalam daur belerang, mikroorganisme yang bertanggung jawab dalam setiap transformasi adalah bakteri sulfur tak berwarna, hijau dan ungu, bakteri Desulfovibrio, bakteri Thiobacilli, dan masing-masing organisme heterofik, aerobik, dan anaerobik.
Proses rantai makanan disebut sebagai proses perpindahan sulfat, yang selanjutnya ketika semua makhluk hidup mati dan nanti akan diuraikan oleh komponen organiknya yakni bakteri. Beberapa bakteri yang terlibat dalam proses daur belerang atau sulfur adalah desulfibrio dan desulfomsulum yang nantinya akan berperan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk H2S atau hidrogen sulfida. Sulfida sendiri nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri fotoautotrop anaerob seperti halnya chromatium dan melepaskan sulfur serta oksigen. Bakteri chemolitotrop seperti halnya Triobacillum yang akhirnya akan mengoksidasi menjadi bentuk sulfat. Secara ringkas, daur sulfur dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, erupsi gunung berapi, kendaraan bermotor, dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan gas sulfur ke udara seperti H2S, CH3, SCH3, SO2, dan SO4. Yang kedua, gas-gas yang mengandung sulfur di atmosfer bereaksi dengan awan dan turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut dengan hujan asam. Hujan asam memiliki pH pH rendah di bawah. Hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Kandungan sulfat yang tinggi pada hujan asam dapat mengancam kehidupan banyak organisme, terutama tumbuhan mati karena hujan asam. Yang ketiga, tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah dan menggunakannya untuk mensintesa protein, sementara itu hewan mendapatkan kebutuhan sulfat organik dengan memakan tumbuhan atau melalui rantai makan. Yang keempat, baik hewan maupun tumbuhan akan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer. Sisa jasad hewan dan tumbuhan yang mati secara aerob terurai membentuk sulfat anorganik lagi. Bila proses penguraiannya terjadi secara anaerob, maka akan terbentuk senyawa sulfida yang busuk dan beracun. Senyawa busuk ini juga dihasilkan secara anaerob dari reduksi sulfat oleh bakteri sulfur. Contoh bakteri sulfur misalnya Sulfolabus, jenis bakteri termofilik yang hidup di habitat ekstrim dengan suhu 60 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius atau hidup di mata air belerang. Ada juga bakteri yang merugikan kesuburan tanah karena mengubah sulfat menjadi asam sulfida, sampai menjadi proses ini dikenal dengan desulfurikasi. Contoh bakteri yang tersebut adalah Spirillum desulfuricans. Yang kelima, jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfat gas sulfur akan dihasilkan tiap kali terjadi bahan bakar fosil digunakan. Sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan atau daur hidrologi. Yang keenam, sulfat yang larut di perairan juga bisa naik ke atmosfer saat terjadi penguapan atau daur hidrologi. Contoh nyata sulfur dalam kehidupan sehari-hari adalah sulfur membentuk pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau. Sulfur memberikan pengaruh pada fungsi pertumbuhan tanaman yang meliputi metabolisme nitrogen, aktivitas enzim, dan protein.